Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya teman-teman, lama saya tidak upload. Oke, dikarenakan ya habis renovasi rumah dan ngurusi beberapa pesanan yang akhirnya ada yang di cancel. Wah, gak apa-apa. Sekarang gawe nah di cancel. Oke, ini teman-teman ya. Ini saya mau menjelaskan. Ini saya nggak mau promosi ya. Saya nggak mau promosi. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara aman atau sebaiknya kita tes kit, apapun itu kitnya, nggak harus amplifier, tone control atau apalah amplifier lainnya, itu supaya aman ya saat kita tes itu. Ya kalian kan biasanya kan beli PCB dari orang lain kan. Nah itu kan ada yang nggak mengerti. Bisa jadi kalau kalian tes itu misal ada yang keliru, itu maka akan menyebabkan komponen lainnya juga akan ikut rusak, terutama kalau di amplifier ya finalnya. Kalau di preamp itu mungkin IC-nya kebalik atau tegangannya terlalu besar, atau gimana ya, IC-nya abal-abal, itu bisa menyebabkan gagalnya kit itu teman-teman. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana cara amannya tes kit yang baru kita rakit dari PCB yang kita beli. Nah, oke, di sini saya menjelaskan di bagian ini teman-teman ya. Di bagian Montarbo yang 1002. Ini teman-teman ya. Yang pertama ya, kalian pertama harus mengikuti panduan PCB kalau ada manual booknya ya. Kalau nggak ada ya harus ngikuti komponen yang tertera di PCB ini. Jangan sampai menawar ya, menawar sih boleh tapi jangan terlalu jauh ya nilainya ya. Misal resistor, terus apalagi kapasitor. Kalau kapasitor sih itu sebenarnya nggak boleh ditawar ya teman-teman ya. Ditawar sedikit misal 15P dikasih 20P juga itu nggak terlalu jauh ya. Jangan 15P dikasih 100P teman-teman ya. Itu mungkin ada perubahan, cuma kalau nggak dilihat di simulasi dia nggak bakalan kelihatan. Mungkin kalau hanya pendengaran saja dia tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, kalau kapasitor dia biasanya kalau ini ya, ini kapasitor banknya punyanya Protect, dia pakai 1000 mikro. Nah, kenapa harus pakai 1000 mikro? Karena ini saya mengikuti panduan dari dulu. Kalau 1000 mikro minimal itu 1000 mikro, bisa pakai di atasnya, tapi ya terlalu gede nanti ya. Oke, misal IC ya. Nah, IC ini banyak ditawar banget sama teman-teman. Mas, misalkan pakai IC jenis itu bisa ndak? Oke. Sebenarnya pakai IC jenis lain pun bisa teman-teman, asalkan tipenya atau jenis op-amp-nya misal single atau dual itu bisa. Kalau single ya contohnya TL071, OA741, terus apa nah ya. Ya setahu saya cuma itu sih. 741 ya. Kalau dual op-amp misalkan ini yang saya pakai 4560D. Ada banyak sekali kalau dual op-amp ya. Kalau dual op-amp bisa pakai NE5532 ya, yang DD atau OPA 2134. Terus apa ya? Oke, jenis TL072 juga dual op-amp. Terus apalagi ya? Apa yang biasanya ditawar teman-teman? Ya, ini transistor. Transistor bisa ditawar teman-teman, bisa. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau transistor ini bisa ditawar asalkan tipenya sama, kakinya tidak sama nggak apa-apa, asalkan nanti bisa menyesuaikan aja ya. Kalau di sini harus pakai NPN tipenya. Kalau ini kan saya pakai BC547 nih ya. Ini kalau dilihat dari kiri ini C, kaki tengah B, ini E ya, jadi CBE. Jadi kalau misalkan pakai transistor jenis lain misal BC567 bisa, atau yang NPN jenis lain bisa, walaupun kakinya nggak harus CBE tapi nanti bisa diputar, tapi ya ribet teman-teman nanti. Terus apa lagi yang ditawar lagi ya biasanya ya? Resistor bisa ditawar misalkan gimana ya contohnya ya, 1K8 ini nggak ada. Kalau misalkan di pasaran ya, di toko itu pasti nggak ada teman 1K8, biasanya nggak ada. Di toko saya di Kertosono itu ya tidak ada teman-teman.
adanya ya komponen paling ya 10k yang genap-genap itulah yang banyak dipakai orang ya. Ini langka ini. 1k8 biasanya enggak ada. Kalian bisa ganti ditawar misalkan di bawahnya 1k5 bisa, tapi jangan 1k teman, terlalu jauh teman-teman. Ranknya terlalu jauh 800 ohm ya. Terus di atasnya lagi 2k2 bisa. Nah terus 820 ohm itu bisa ditawar, misalkan pakai 560 470, tapi juga jangan terlalu jauh amat ya teman-teman ya. Kalau adanya sih kalau di toko biasanya 560, kalau di atasnya lagi 1k, yaitu yang mendekati 2 itu aja, di bawah atau di atasnya. Nanti mungkin di pengaruh suara itu cuma nggak signifikan banget. Untuk genre tidak boleh ditawar, misal 15 volt ya harus pakai 15 volt. Tapi kalau jenis IC ini dia bisa disuplai ringnya, kalau menurut datasheet ring IC ya, IC bisa disuplai pakai itu saya coba pakai 8 volt masih bisa fungsi teman-teman, masih bisa fungsi ya, sampai 18 volt pun bisa fungsi. Cuma kalau 18 itu kebanyakan nggak awet ya, jadi IC nya panas bisa meletup. Apalagi yang bisa tawar lah, trimpot ya, biasanya ada trimpot bisa ditawar enggak ya. Kalau ini sih bisa ya, kalau untuk ini misalkan nggak terlalu jauh, misal 1k atau 2k2 itu nggak apa-apa, nanti kan tergantung putarannya aja teman-teman. Kalau kapasitor Milar ini boleh ditawar sih sebenarnya, nggak terlalu berpengaruh terhadap suara teman-teman ya, ini cuma filter aja. Terus untuk di preamp, aduh contohin dia kan dicontoh aku. Untuk di preamp ya teman-teman ya, untuk di preamp itu kan biasanya ada resistor ya, seperti saya bilang tadi, jangan boleh ditawar seperti tadi. Terus apa lagi, IC bisa. Untuk potensio, biasanya potensio itu ada yang pakai 10k ya, kalian kalau nggak ada pakai 20k atau 50k, mungkin nanti di pengaruh suaranya ya enggak terlalu, bukannya nggak bisa, cuma di suaranya itu iya ya yang jelas soalnya kalau nawar itu biasanya pasti ada perubahan suara teman-teman ya, pasti itu. Terus apa lagi ya yang boleh ditawar? Nah oh ya, untuk cara aman lagi ya, terutama di komponen jangan ditawar ya, seperti saya katakan tadi. Untuk relay kalau di power amplifier sih bisa pakai, di sini pakai 24 ya, bisa pakai 12 24, tapi nanti disesuaikan dulu sama di inputnya, di supply-nya ini ya, ini pakai 7824. Kalau untuk amannya oke, di sini di amplifier itu tidak, kalau untuk urusan tegangan ya semua, untuk preamp atau untuk amplifier, untuk apapun itu tidak boleh ditawar teman-teman. Tidak boleh tawar artinya gimana ya, tidak boleh dibalik. Meskipun Anda lupa atau lalai atau tidak sengaja kebalik, itu fatal akibatnya ya, sangat fatal. Bahkan kalau tidak tahu itu kebalik, maka akan mengakibatkan PCB akan trip, atau yang paling parah itu finalnya kobong ya, seperti ini, kobong kabeh nanti. Terus apa lagi ya, terutama di tes awal ya, di tes awal itu kalian jangan pakai tegangan besar dulu, pakai yang rendah dulu aja, misalkan pakai 25, bisa menurunkan RSAN ini ke 1k8 atau 1k5, biar tegangannya yang masuk itu bisa lebih, tidak drop lah di sini intinya. Kalau seperti ini kalian pakai 25 pasti drop, walaupun bisa bunyi pasti drop, tapi nggak maksimal nanti teman-teman. Terus apa lagi ya, untuk tegangannya tadi tidak bisa ditawar, tidak boleh dikebalik sama sekali, itu tidak boleh. Kalau mau uji coba pertama kali tidak boleh kebalik, harap teliti sekali lagi, itu biasanya penyakit itu kebalik. Itu penyakit umum yang dialami oleh para teknisi teman-teman ya, atau para perakit. Terus apa lagi ya, itu teman tadi komponen itu ya teman-teman ya, yang mempengaruhi keberhasilan sebuah merakit kit yang kita rakit sendiri dari PCB yang kita beli. Terus apa lagi ya, untuk tegangan ambil yang rendah dulu, terus jangan dikasih speaker dulu, jangan dikasih speaker dulu ya, jangan dikasih speaker dulu. Kita tes dulu apakah selama beberapa detik tidak ada komponen yang meletup atau TR yang hangat. Kalau awal itu, kalau hangat itu nggak wajar teman ya, biasanya kalau cuma hangat, tapi kalau panas nah itu cabut langsung aja, itu tidak normal itu teman-teman ya.
Kalau langsung panas itu tidak normal, ada yang nggak beres, harap diteliti lagi. Mulai dari komponen, jalur kalau itu PCB-nya sudah fix ya nggak perlu teliti jalur teman-teman ya, terutama komponen itu ya teman-teman ya, terutama sih komponen di bagian supply ya. Terus apa lagi ya, cuma itu sih, mungkin ada kekurangannya saya sampaikan. Apa lagi ya, kalau di preamp misalkan tune control atau crossover atau lainnya, itu biasanya penyakitnya di supply-nya teman-teman, di supply-nya dia bisa jadi drop. Kalau kita tes di PSU-nya kita lepas sama crossover-nya tidak drop, tapi sewaktu kita tancapkan sama crossover-nya itu drop, berarti yang menyebabkan drop itu crossover-nya. Bisa jadi IC-nya yang short atau komponen di sekeliling IC-nya itu short, sehingga IC itu mendeteksi short sehingga didropkan oleh IC itu. Kalau seperti ini ya seperti tadi ya, komponen bisa ditawar seperti tadi, tidak apa-apa, nggak harus sama sih, tapi ya resiko ditanggung sendiri ya nanti. Terus untuk apa lagi ya, itu aja sih, terutama di bagian supply teman-teman ya. Supply pakai rendah dulu. Kalau untuk supply preamp saya sarankan pakai regulator teman-teman ya, regulator 78XX ya, itu kan banyak, pakai 7812 atau 15 bisa. Oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ini saya coba menjelaskan dulu, untuk tutorialnya menyusul aja enggak apa-apa, ini saya mau bikin tutorial juga lah ya, masih ngerakit PCB yang baru datang ini, mungkin kitnya di review nanti ya. Oke, agak pilek. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tadi yang saya sampaikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.